3, 2, 1, fire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Nah, untuk presensi hari ini silahkan anak-anak menulis di kolom komentar di bawah ini dengan menuliskan nama lengkap dan juga nomor presensi kalian. Anak-anak, ingatkah kalian kemarin sore di wilayah kita turun hujan cukup deras? Nah, tahukah kalian ada berapa musim di Indonesia? Nah, di Indonesia itu ada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, kalau tadi pagi, apakah anak-anak mengamati langit? Bagaimana cuaca kita hari ini? Nah, kalau tadi pagi, langit terlihat berwarna biru. Nah, itu menandakan kalau cuaca hari ini cerah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang cuaca, musim, dan iklim, yaitu tema 5, subtema 4, pembelajaran 5. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan mengamati dan membaca teks, siswa mampu menyusun informasi dengan tepat. Yang kedua, dengan mengidentifikasi teks bacaan, siswa mampu menjelaskan manfaat sikap bersatu dengan tepat. Yang ketiga, dengan berhitung, siswa mampu menyelesaikan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama dengan benar. Nah, silahkan anak-anak untuk menyimak video dari Butika hari ini. Nah, anak-anak, silahkan kalian simak teks bacaan perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim. Nah, berdasarkan teks bacaan tadi ada beberapa informasi yang kita dapatkan, di antaranya yaitu yang pertama, cuaca, musim, dan iklim merupakan keadaan udara pada wilayah tertentu. Yang kedua, cuaca dapat diamati dalam wilayah sempit dan waktu singkat serta selalu berubah-ubah setiap harinya. Yang ketiga, yang termasuk contoh cuaca yaitu cuaca cerah, berawan, mendung, badai, dan hujan. Yang keempat, musim adalah keadaan cuaca yang sering terjadi dalam waktu tertentu. Yang kelima, contoh musim adalah musim kemarau dan penghujan. Yang keenam, iklim adalah keadaan rata-rata udara dalam waktu yang lama dan mencakup wilayah yang luas. Nah, silahkan anak-anak amati gambar keadaan cuaca beserta simbolnya pada gambar di atas. Simbol untuk cuaca cerah adalah gambar matahari. Simbol untuk cuaca cerah berawan adalah gambar matahari dan awan. Simbol untuk cuaca berawan adalah sekumpulan gambar awan. Simbol untuk cuaca hujan adalah gambar awan dan titik-titik hujan. Simbol untuk cuaca hujan disertai petir adalah gambar awan disertai titik-titik hujan dan kilatan petir. Anak-anak, cuaca hari ini tampak cerah. Tak terasa waktu bel tanda istirahat berbunyi. Siti mengajak teman-temannya untuk membersihkan kelas sebelum beristirahat. Nah, silahkan simak percakapan Siti dan teman-temannya. Nah, anak-anak, apa yang dilakukan Siti dan teman-temannya merupakan contoh sikap bersatu. Ada yang menghapus papan tulis, mengelap meja, menyapu lantai. Bersatu dalam keberagaman di sekolah. Sikap bersatu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena sikap bersatu mendatangkan banyak manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Sikap bersatu perlu diterapkan dimanapun kita berada, salah satunya di sekolah. Nah, contoh kegiatan yang mencerminkan sikap bersatu di lingkungan sekolah adalah piket kelas, belajar kelompok, bermain tanpa membeda-bedakan teman. Begitu ya anak-anak?
Nah, manfaat menerapkan sikap bersatu di sekolah diantaranya yang pertama, tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Yang kedua, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, tercipta rasa aman di lingkungan sekolah. Yang keempat, mempererat tali persaudaraan antar teman. Yang kelima, membuat suasana belajar lebih menyenangkan. Yang keenam, menumbuhkan sikap toleransi. Yang ketujuh, menumbuhkan jiwa sosial. Saat kelas Siti dan teman-teman sudah terlihat bersih, Siti melihat tumpukan kertas bekas bermain terbuang percuma. Siti mengambil sisa kertas tadi dan membuat potongan kertas untuk belajar pengurangan pecahan berpenyebut sama. Nah, sekarang kita akan belajar matematika, materinya pengurangan pecahan berpenyebut sama. Silahkan diperhatikan. Nah, Siti memotong kertas tadi menjadi 9 bagian. Kemudian Siti mewarnai 6 dari 9 potong kertas tadi atau 6/9. Kemudian Siti mengambil 4 potong kertas berwarna merah atau 4/9 bagian, sehingga tinggal tersisa 2 kertas warna biru atau 2/9 bagian. Nah, sehingga 6/9 dikurangi 4/9 hasilnya adalah 2/9 bagian. Nah, jadi untuk mengurangkan pecahan berpenyebut sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Nah, coba anak-anak amati dan pahami contoh pecahan di atas. 7/8 dikurangi 2/8 sama dengan 7 dikurangi 2/8. Nah, 7 dikurangi 2 itu adalah pembilangnya, sehingga anak-anak cukup mengurangkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap, yaitu 8. Sehingga hasil dari 7/8 dikurangi 2/8 sama dengan 5/8. Begitu ya. Nah, bagaimana? Sudah paham ya anak-anak? Kalau anak-anak belum paham, anak-anak dapat japri WA ke Butika. Nah, sampai sini pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Butika, banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.